Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para mahasantri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan semua, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberikan umur panjang yang barokah. Insyaallah kaitannya dengan materi kita, ya, fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas waktu-waktu yang dilarang untuk kita mendirikan sholat. Jadi ada waktu di mana waktu itu, ya, tidak boleh kita melaksanakan sholat di waktu-waktu tersebut, ya. Kapan saja dan dalam kondisi apa saja, karena nanti para ulama kita juga menjelaskan kaitannya dengan waktu ini. Saya sebutkan dulu lima waktu yang itu tidak boleh kita melaksanakan sholat di situ. Satu adalah ketika antara setelah subuh, ya, sampai terbitnya matahari. Setelah subuh sampai terbitnya matahari, ini yang pertama. Yang kedua, di saat terbitnya matahari, ya. Yang ketiga adalah di saat matahari tepat di atas kita, ya, di tengah-tengah, ya, siang-siang bolong. Yang keempat adalah setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Dan yang kelima adalah di saat tenggelamnya matahari. Lima waktu ini adalah waktu yang dilarang untuk kemudian kita melaksanakan sholat di situ. Kenapa? Dalam hadis itu Rasulullah SAW dalam riwayat, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa waktu-waktu itu, ya, dilarang untuk kita melaksanakan sholat di 5 waktu itu karena di situ adalah waktunya syaitan, terutama waktu setelah subuh sampai terbitnya matahari. Dan waktu setelah asar sampai tenggelamnya matahari itu adalah waktunya setan, bahwa setan banyak di situ di 2 waktu itu. Makanya Rasulullah SAW melarang kita untuk melaksanakan sholat di waktu itu. Kenapa? Karena setan sedang menunggu siapa yang akan sujud pada dia di waktu itu. Jadi nggak boleh kita sholat, ya, di 5 waktu yang kita sebutkan itu karena setan sedang berkumpul di situ dan mereka menunggu siapa yang akan bersujud pada mereka. Ya, para mahasiswa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian para ulama mengecualikan, dan pengecualian ini juga dari Nabi kita Muhammad SAW. Artinya boleh kita tetap melaksanakan, ya, di waktu-waktu yang terlarang itu. Apa saja dan kapan saja? Pertama adalah kaitannya dengan tempat, ya. Kalau kaitannya dengan tempat dan waktu adalah, kalau tempat ini kaitannya dengan Masjidil Haram, ya. Jadi di Masjidil Haram ini kapan saja kita boleh melaksanakan sholat, ya. Mau di waktu yang terlarang, ya, itu tidak mengapa. Karena Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan, ya Bani Abdul Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayya sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Ya, wahai Bani Abdul Manaf, jangan kalian melarang siapapun yang melaksanakan tawaf di Ka'bah ini, ya, dan sholat apapun di waktu kapanpun, baik siang ataupun malam, baik malam ataupun siang. Jadi di Masjidil Haram itu boleh, ya, mau siang mau malam kapan aja, tidak termasuk pada larangan, ya. Nah, kemudian
ada sholat-sholat yang boleh kita melaksanakan di waktu-waktu terlarang ini, adalah salah satu di antaranya yang dijelaskan adalah karena ada penyebabnya. Ya, karena ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Tentu penyebabnya adalah sebelumnya. Yaitu pertama contohnya adalah sholat sunnah wudhu. Ya, sholat sunnah wudhu. Jadi salah satu di antara sholat-sholat sunnah yang bisa kita lakukan adalah selesai kita sholat, selesai kita wudhu, maksud saya selesai kita wudhu, kemudian kita ingin sholat sunnah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan itu masuk pada sholat sunnah wudhu. Jadi misalnya kita berwudhu setelah asar, kemudian sholat 2 rakaat misalnya, yaitu sholat sunnah wudhu, maka itu boleh dikerjakan, ya, karena ada penyebab sebelumnya. Atau yang kedua, para rekan-rekan sekalian, adalah kita tertidur tentunya, ya. Ada sholat wajib yang terluput, ya. Lalu kemudian kita bangun setelah sholat asar, maka wajib tetap sholat asar, ya, karena tertidur. Atau orang tadi saking capeknya, lelapnya, tidur malam sampai bangunnya setelah subuh, ya, maka mau tidak mau dia harus sholat subuh walaupun di waktu yang terlarang. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban, ya. Rufi'al qalamu an thalathin 'anin naimi hatta yastayqidhu. Salah satu di antara 3 yang diringankan, dan kewajiban itu akan datang ketika datang masanya. Maksudnya apalah? Salah satu di antara 3 itu adalah orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau dia tertidur, ya, kemudian atau dia tidur malam kemudian bangunnya habis subuh, adalah habis subuh itu adalah waktu yang terlarang misalnya, maka tetap dia sholat subuh. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban dan dia baru bangun jam itu. Kewajiban untuk sholat subuhnya harus, ya, dikerjakan, ya. Yang ketiga, para mahasiswa sekalian, contoh, ya, adalah sholat 2 rakaat setelah tawaf, ya. Misalnya kita tawaf di Masjidil Haram, ya, kita umroh kemudian kita tawaf, ya kan. Di antara rangkaian ibadah tawaf atau ibadah umroh itu, setelah kita tawaf 7 putaran, maka kemudian disunahkan untuk kita sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, ya. Nah, misalnya kita tawaf ini mulainya pada asar, tawaf kita pada asar 7 putaran, kebetulan gitu, ya, selesainya pas mau tenggelamnya matahari, maka tidak mengapa kita kemudian lanjutkan sholat 2 rakaat, ya, setelah tawaf ini, ya, di belakang maqam Ibrahim, dan itu tidak termasuk larangan karena ada penyebab sebelumnya. Para mahasiswa sekalian, contoh yang lain yang menjadi bagian dari keringanan karena ada sebab adalah sholat tahiyatul masjid, ya. Sholat tahiyatul masjid ini kalau kita masuk ke masjid itu disunahkan untuk kita sholat 2 rakaat. Sampai Rasulullah SAW mengabarkan pada kita, jangan kalian duduk, ya, ketika kalian masuk masjid, jangan kalian duduk sampai kalian sholat 2 rakaat. Ya, ini perintahnya umum. Ya, perintahnya umum berarti berlakunya kapan saja. Jadi ketika orang misalnya masuk masjid setelah asar atau menjelang maghrib, maka dia tidak duduk kecuali dia kemudian melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya. Ini bagian dari sholat-sholat yang dibolehkan di waktu-waktu terlarang karena ada penyebabnya. Termasuk juga mensolatkan jenazah, ya, mensolatkan jenazah. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia pada asar, lalu kemudian kita akan mensolatkan jenazahnya, apa boleh atau tidak? Maka tentu jawabannya adalah boleh. Jadi kita solatkan dia walaupun itu di waktu yang terlarang, ya. Para mahasiswa sekalian, kemudian kaitannya dengan waktu tadi sampai terbitnya matahari. Jadi ketika terbit matahari itu tidak boleh kita sholat, ya. Maka juga ada salah satu sunnah itu, ya, sholat syuruk namanya, ya, sholat yang dikerjakan setelah terbitnya matahari.
Maka dalam hadis itu kan pahalanya cukup besar, karena Rasulullah SAW mengabarkan pada kita dalam makna hadis itu, barang siapa sholat berjamaah di masjid lalu kemudian dia duduk di masjid itu sambil berzikir kepada Allah atau melakukan amal kebaikan dengan pengajian, dengan membaca Al-Quran, lalu kemudian terbit matahari, setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umroh sempurna ya. Dalam hadis ini kan menunjukkan keistimewaan sholat itu, tapi tentu pelaksanaannya bukan pas saat terbit. Jadi bukan di saat terbit itu lalu kemudian kita sholat, bukan ya, tetapi dalam mazhab Syafi'iyah ditunggu 10 menit ya setelah terbitnya matahari. Dalam mazhab Hambali disebutkan 15 menit ya setelah terbitnya matahari. Jadi tidak pas terbit, karena kalau pas terbit ini menjadi bagian dari larangan untuk kemudian mendirikan sholat, sehingga ditunggu 10 sampai 15 menit setelah terbit baru kemudian kita sholat syuruk itu tadi yang pahalanya ya orang mendapatkan pahala setara dengan haji dan umroh secara sempurna. Para mahasiswa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak hanya pada waktu ya, kita tambahkan sedikit kaitannya juga dengan tempat ya. Tempat yang tidak boleh kemudian kita melaksanakan sholat di situ. Satu adalah toilet ya, tempat kamar mandi, yaitu adalah tempatnya setan. Bahkan kita masih ingat dan pasti kita berdoa sebelum kita masuk ke kamar mandi atau ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kan itu kan. Rasulullah mengajarkan untuk kita berlindung dari ya godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Berarti kan toilet itu, kamar mandi itu tempatnya setan. Ya, maka kalau kita masuk ke toilet kita berdoa berlindung untuk kemudian terjauh dari godaan setan itu. Dan jangan lama-lama di dalam kamar mandi itu. Karena apa? Karena tempatnya setan. Ya, karena itu tempatnya setan, maka kemudian Rasul melarang. Haram hukumnya dan tidak boleh orang melaksanakan sholat di dalam toilet. Ya. Yang kedua di kuburan. Ya, tidak boleh orang melaksanakan di kuburan. Ya, mau sholat apapun, kecuali ya, ada pengecualian memang juga, kecuali kita terlambat mensolatkan jenazah lalu kemudian kita datang ke kuburan untuk mensolatkan ya jenazah yang sudah dimakamkan. Ini pengecualian. Tapi kalau orang mau sholat duhur, sholat asar, sholat ya, yang wajib gitu ya, tidak boleh dilaksanakan di kuburan. Sholat sunnah juga begitu ya, mau sholat qobliyah, ba'diyah dan seterusnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah kandang onta ya, kandang onta yang itu tempat yang tidak boleh ya untuk kemudian orang sholat di dalamnya. Nah, para mahasiswa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa yang perlu kita fahami dan perlu kita mengerti kaitannya dengan larangan waktu di mana kita mendirikan sholat, termasuk sholat duhur. Makanya sholat duhur itu waktunya adalah setelah zawal. Setelah zawal itu maksudnya setelah matahari condong ke arah barat, ada bayangan pada diri kita, maka itu boleh kita sholat. Tapi kalau kita pas berdiri kemudian bayangan kita sama dengan posisi tubuh kita, maka itu berarti termasuk larangan kita melaksanakan ya sholat. Jadi 5 ya larangan waktunya, dan ada 3 larangan secara tempat ini ya, untuk kemudian kita perhatikan bersama ya, dan demi untuk kemudian kesempurnaan ya sholat-sholat yang kita kerjakan. Demikian bisa kita sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita sempurnakan dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.